Laki-laki setengah umur memandang perempuan muda, tetapi mulutnya tetap tertutup. Laki-laki setengah umur teringat nasihat ayahnya sebelum meninggal. "Saya kawin sebelum ibu meninggal," kata ayah laki-laki setengah umur dulu. Ayah kawin sebelum nenek meninggal, dan begitulah seterusnya. Sekarang ibumu sudah meninggal, dan kau belum juga kawin. Berjalanlah ke sana, kau akan berjumpa dengan seseorang yang pantas kau beristri. Jangan terlambat, kau nanti mati sebelum anakmu dewasa. Siapa yang akan merawat kamu kalau kamu sudah tua dan tidak dapat berbuat apa-apa? Laki-laki setengah umur tetap memandang perempuan muda dengan mulut yang tetap tertutup. Perempuan muda melihat mata laki-laki setengah umur sebentar, lalu menundukkan kepala. Laki-laki setengah umur sempat melihat warna merah membanjiri wajah perempuan muda. Laki-laki setengah umur bangkit, lalu lari ke timur. Perempuan muda bangkit, lalu memandang laki-laki setengah umur menjauh. Laki-laki setengah umur menjauh, makin kecil, lalu hilang dari pandangan mata. Sementara itu, matahari makin naik, makin tinggi. Laki-laki setengah umur lari dan terus lari dan berhenti lari setelah matahari berada jauh di atas kepalanya. Laki-laki setengah umur duduk. Setelah merasa kekuatannya pulih kembali, laki-laki setengah umur menengok ke atas. Dan taulah laki-laki setengah umur bahwa matahari yang tadi berada di atas kepala sekarang sudah menggusur ke barat. Laki-laki setengah umur bangkit lalu berjalan ke barat. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Akhirnya laki-laki setengah umur mencapai tempatnya tersandung tadi. Karena merasa capek, laki-laki setengah umur duduk di tempat tadi. "Kau kembali lagi laki-laki setengah umur," kata seseorang. Laki-laki setengah umur melihat ke arah suara itu, dan taulah laki-laki setengah umur bahwa perempuan muda berdiri di dekatnya. Setelah beberapa saat diam, laki-laki setengah umur duduk di tempat tadi. "Darahmu sudah mengering, tapi kau masih memerlukan pertolongan," kata perempuan muda. "Seperti biasa ayah belum pulang. Ayah tidak akan pulang sebelum matahari terbenam." Laki-laki setengah umur terus memandang wajah perempuan muda. Perempuan muda menundukkan kepala, dan laki-laki setengah umur sempat melihat warna merah membanjiri wajah perempuan muda. Laki-laki setengah umur tetap diam. "Di manakah anak istrimu, laki-laki setengah umur? Apakah kau tinggal di rumah?" Laki-laki setengah umur diam. "Atau kau tidak mempunyai anak istri?" kata perempuan muda. "Ayahmu selalu pergi sebelum fajar." "Ya." "Maksudmu sebelum matahari terbit?" "Ya." "Mengapa?" "Karena dia harus cepat bekerja." "Dan dia pulang setelah matahari terbenam?" "Ya." "Mengapa?" "Karena dia sudah selesai bekerja." "Bekerja apa?" "Menangkap binatang dan menebang kayu." Pernahkah dia berbicara mengenai matahari?" "Tidak."
Dia hanya berkata, supaya saya kawin cepat. Dan dia berkata bahwa laki-laki yang akan menjadi suami saya segera datang. Alangkah bodoh ayahmu. Setiap hari dia diatur oleh matahari, tanpa sedikit pun berusaha untuk menangkap matahari. Laki-laki setengah umur memandang langit, bangkit lalu berjalan ke barat. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Tanah tinggi tampak di sebelah kanan sana. Ada beberapa orang bergerombol di sana. Beberapa di antaranya membawa payung hitam. Kuping laki-laki setengah umur mendengar suara beberapa orang tertawa di sebelah sana. Bangsat pun harus kita puji ketika mati, kata seseorang. Ketika angin bertiup keras ke arah sana, debu pun berlayapan ke atas sana. Untuk beberapa saat, mata laki-laki setengah umur tidak dapat melihat apapun kecuali debu di atas sana. Dan laki-laki setengah umur terus berjalan. Akhirnya, laki-laki setengah umur mencapai rumah kayu. Hanya ada beberapa orang duduk di depan rumah kayu. Jenazah sudah dikebumikan. Laki-laki setengah umur, kata seseorang. Laki-laki setengah umur melihat langit sejenak, lalu lari ke barat. Barulah laki-laki setengah umur sadar bahwa angin sekarang melayap dari barat ke timur. Dan ketika menengok lagi ke awan, tahulah laki-laki setengah umur bahwa awan berbaris ke timur. Kemudian rumah kayu milik perempuan kurus jauh di depan sana. Laki-laki setengah umur terus lari. Ketika mencapai rumah itu, laki-laki setengah umur merasa capek dan jatuh terduduk di atas tanah. Napas laki-laki setengah umur mengengah-engah dan bau amis berlompatan ke paru-parunya. Kau tahu apa yang terjadi, laki-laki setengah umur? Kata seseorang. Laki-laki setengah umur menengok ke arah rumah dan tampaklah perempuan kurus duduk terkulai bersandarkan tiang. Hanya warna putih kecoklat-coklatan lah yang tampak pada kedua mata perempuan kurus. Anak saya sudah mati, kata perempuan kurus. Tentu cucu saya juga ikut mati. Tutuplah mulutmu, perempuan kurus, kata laki-laki setengah umur. Bangkitlah dan ambilkan air dari sumur. Saya tahu di belakang rumahmu ada sumur. Sampai hatikah kau menyuruh saya, laki-laki setengah umur? Saya capek dan haus. Cepat, ambilkan air. Kau kira saya pun tidak capek dan haus, laki-laki setengah umur? Semenjak anak saya sakit, saya tidak makan. Tidak ada seorang pun yang mau datang memberi makan. Setelah merasa kuat kembali, laki-laki setengah umur bangkit lalu berjalan ke barat. Kau sampai hati meninggalkan saya, laki-laki setengah umur? Kata perempuan kurus. Sebentar lagi, saya tidak tahan bau anak dan cucu saya. Kuburkan mereka. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Jahanam kau, kata perempuan kurus. Mudah-mudahan kau terbakar dimakan matahari. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Laki-laki setengah umur, kata seseorang. Kembalilah. Barulah laki-laki setengah umur sadar bahwa di depan sana ada sekelompok orang berjalan bergegas menuju arahnya. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Sekelompok orang berjalan kaki itu makin dekat, dan makin dekat. Barulah laki-laki setengah umur sadar bahwa jauh di sana ada lagi kawanan orang-orang yang berjalan bergegas menuju timur. Akhirnya, sekawanan orang-orang terdepan berpapasan dengan laki-laki setengah umur. Kembalilah, laki-laki setengah umur, kata seseorang. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Biarlah dia ke sana, kalau memang dia mau ke sana, kata seseorang. Dan laki-laki setengah umur berjalan terus.
Kawanan-kawanan orang-orang yang lain makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Laki-laki setengah umur merasa bahwa orang itu memandang ke arahnya, dan laki-laki setengah umur berjalan terus. "Kembalilah, laki-laki setengah umur," kata seseorang. Laki-laki setengah umur berjalan terus. Angin melayap keras dari barat ke timur. Tubuh laki-laki setengah umur terasa berat, dan debu berlayap-layapan di udara. Laki-laki setengah umur sadar bahwa rumahnya sudah terlampaui beberapa waktu yang lalu, dan kawanan-kawanan orang-orang terus berjalan ke timur. Banyak yang menggendong bayi, banyak juga yang menuntun anak kecil dan orang tua. Ada juga yang menuntun kambing, dan ada juga yang naik kerbau. Semua tampak bergegas, dan laki-laki setengah umur berjalan terus. Tiba-tiba, angin menubah dari atas dengan kecepatan luar biasa. Laki-laki setengah umur jatuh terduduk, dan dengan tiba-tiba pula angin melayap ke atas. Debu berpelesetan ke atas. Laki-laki setengah umur berusaha untuk terus duduk, tetapi angin yang begitu kencang meniup ke atas memaksa laki-laki setengah umur berdiri sempoyongan. Dan kuping laki-laki setengah umur mendengar suara jerit lamat-lamat bertarung dengan bunyi angin dan deru debu. Dan tiba-tiba tubuh laki-laki setengah umur terlempar ke depan. Setelah angin berhenti meniup dan debu berhenti menderu, laki-laki setengah umur mendengar jerit di mana-mana. Laki-laki setengah umur bangkit lalu berjalan ke barat. Dan laki-laki setengah umur sadar bahwa matahari sudah condong ke barat. Tolonglah saya, laki-laki setengah umur," kata seseorang. Laki-laki setengah umur menengok ke arah suara itu. Tampak seorang laki-laki tua duduk di atas batu besar. "Ungsikanlah saya ke timur, wahai laki-laki setengah umur," kata lelaki tua. Laki-laki setengah umur berjalan terus. "Bangsat," kata lelaki tua. "Mudah-mudahan kau dimakan penyakit dan kelaparan di barat sana." Laki-laki setengah umur berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus. "Selamatkan saya, laki-laki setengah umur," kata seseorang. Laki-laki setengah umur menengok ke arah suara itu. Tampak kakek tua berjongkok sambil menyandarkan tangan pada batu agak besar. "Anak saya meninggalkan saya, laki-laki setengah umur," kata kakek tua. "Pada waktu kecil, dia saya manja. Setelah besar, dia mengusir saya. Saya tak mau pergi. Dan ketika wabah penyakit menjalar, dia tergopoh-gopoh meninggalkan saya. Tolonglah saya, laki-laki setengah umur." Laki-laki setengah umur berjalan terus. "Terkutuklah kau, laki-laki setengah umur," kata kakek tua. Laki-laki setengah umur berjalan terus, berjalan terus. Matahari makin turun dan sebagian termakan kaki langit. Langit menjadi agak gelap dan makin lama bertambah gelap. Angin melayap dan laki-laki setengah umur berjalan terus.